Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat bertemu kembali di April Channel. Baik, pada kesempatan kedua ini pada pertemuan kedua ini kita akan melanjutkan materi kita tentang struktur keuangan dan perkembangan desa. Dimana pada pertemuan pertama kita sudah bahas tentang pengertian dan karakteristik desa ya. Kemudian bagaimana klasifikasi desa. Kemarin kita ulas sedikit ya tentang klasifikasi desa, mana desa itu terdiri dari desa tradisional, desa swadaya, desa swakarya maupun desa swasembada. Oke, setelah kita mempelajari tentang materi ini ya, kita akan lanjutkan sedikit lagi materi tentang apa saja potensi desa ya. Kemudian selain potensi desa juga memiliki struktur ya, struktur keuangannya, serta bagaimana sih pola pemukiman desa itu bisa terbentuk akibat dari struktur tadi ya. Oke, langsung saja kita bahas. Yang pertama tentang potensi desa. Potensi desa merupakan segala sesuatu yang dimiliki oleh desa ya, untuk mendukung kehidupan masyarakat di desa, di mana setiap desa itu memiliki potensi yang berbeda-beda ya, baik dipengaruhi oleh kondisi fisik lingkungan desa tersebut ya maupun oleh kondisi sosialnya ya. Menurut Bapak Geografi Indonesia Erwin Tarto ya, unsur utama desa itu terdiri atas daerah atau lahan itu ya, kemudian penduduk dan tata kehidupan ya. Unsur inilah yang akan membentuk potensi desa tersebut ya. Maka secara umum potensi desa itu dibagi menjadi potensi fisik dan potensi non fisik ya. Apa saja itu potensi fisik ya, kemudian non fisiknya. Yang pertama, potensi fisik desa. Potensi fisik desa meliputi ya, yang pertama adalah penduduk ya. Penduduk menjadi potensi desa yang paling penting ya, di mana potensi ini berkaitan dengan kuantitas penduduk maupun kualitasnya ya. Kuantitas ini berkaitan dengan jumlah penduduk, sedangkan kualitas berkaitan dengan mutu penduduknya ya, kualitasnya. Dimana semakin banyak jumlah penduduk, otomatis semakin banyak sumber tenaga kerja. Sementara itu ya, jika penduduknya berkualitas, maka kemajuan desa ya, potensi untuk semakin maju itu semakin besar ya. Dimana potensi fisik ini, lahan, cuaca, air maupun ternak ini semuanya dikendalikan oleh penduduk. Faktor penting sekali ya. Penduduk yang berkualitas menyebabkan desa itu akan cepat menjadi maju nanti. Oke, potensi yang pertama ini berkaitan dengan penduduk. Yang kedua adalah lahan ya. Lahan di desa itu didominasi oleh tanah luas dan subur biasanya ya, di mana tingkat kesuburan tanah sangat mempengaruhi penggunaan lahan pertanian di desa. Jadi penggunaan lahan di desa ini biasanya diperuntukkan ya untuk kegiatan perkebunan, kehutanan atau pertanian tadi, serta peternakan. Jadi lahan ini menjadi potensi sekali ya, yang sangat bermanfaat untuk penduduk ya. Selain untuk pertanian dan lain-lain tadi ya, perkebunan, lahan juga digunakan untuk tempat pemukiman ya. Kemudian potensi yang ketiga adalah ketersediaan air dan cuaca nih. Karena ini bagian dari cuaca ya, maka ketersediaan airnya sangat penting sekali, di mana potensi fisiknya seperti cuaca, lahan maupun penduduk nanti ini akan mempengaruhi bagaimana struktur dan pola pemukiman desa ya. Seperti kondisi air ya, daerah yang memiliki air yang melimpah ya, biasanya pola pemukimannya itu mengikuti ya, dimana sumber mata air ya. Jadi ada yang mengumpul ya, karena di situ ada mata airnya gitu. Salah satu faktornya ya. Air sangat penting ya. Atau ada yang mengikuti sungai ya, atau mengikuti laut ya. Itu karena ada faktor air tadi. Jadi air nanti sebagai sarana transportasi, kemudian air juga sebagai
pemenuh kebutuhan hidup ya, dan orang pasti akan memilih tinggal dekat dengan air ya, karena memudahkan aktivitas kehidupannya. Kemudian cuaca juga ya, berkaitan dengan potensi fisiknya ini sangat penting sekali, karena desa itu mayoritas adalah pertanian, maka cuaca yang bagus, beriklim yang baik ya, akan sangat dicari oleh penduduk ya, untuk mudah untuk melakukan kegiatan pertanian ya. Yang terakhir ada potensi fisik berupa ternak. Peternakan merupakan salah satu karakteristik desa ya, dimana setiap desa itu biasanya pasti ada peternak gitu ya. Lahan yang luas serta sumber makanan ternak melimpah mendukung kegiatan peternakan. Ini biasanya karena lahannya masih luas ya, penduduknya juga nggak terlalu rame ya, sehingga peternakannya sangat efektif dilakukan di desa. Jenis hewan ternak pun berbagai macam ya, dari ternak kecil seperti unggas ya, ayam, itik, bebek ya, angsa, kemudian ternak sedang seperti kambing, domba, dan ternak besar seperti sapi, kerbau, kuda, dan lain-lainnya, dari skala kecil maupun skala besar. Ini potensi ini sangat menguntungkan sekali untuk desa ya, jika benar-benar dikembangkan. Lanjut, setelah potensi fisik kita lanjut potensi non fisik ya. Potensi non fisik ya, ini yang berkaitan dengan budaya sebenarnya gitu. Dan menurut Pak Bintarto tadi ya, berkaitan dengan tata kehidupan masyarakat lah, dimana potensi fisik ini meliputi gotong royong. Kalau kita bicara tentang desa, di materi pertama kita udah bahas bahwa sebagian besar desa itu terbentuk dari keluarga kecil ya, yang mengumpul kemudian melakukan perkawinan, menyebar, terus berkembang ya. Akhirnya satu desa itu biasanya terdiri dari keluarga-keluarga ya. Maka sifat gotong royong ini nggak akan pernah lepas. Contohnya ya seperti ini ketika bangun rumah ya, kalau kita di arah sanggau seperti saat melakukan ugal ya, atau menanam padi, itu biasanya gotong royongnya tinggi sekali ya. Kemudian selain itu ya, selain sikap gotong royongnya tinggi, lembaga dan organisasi sosial, di mana lembaga dan organisasi sosial di desa ini sangat berperan dalam pembangunan desa ya, baik di bidang pemerintahan, kesehatan, ekonomi maupun pendidikan ya, serta agama. Ini biasanya nggak lepas nih lembaga sosial nih dan lembaga di agamanya ya. Lembaga sosial desa antara lain berupa permusyawaratan ya, Badan Permusyawaratan Desa ya, BPD ini. Kemudian ada si koperasi unit desa ya, kemudian LPMD, kemudian PKK ibu-ibu biasanya untuk kesehatan, BUMDes ya, dan lain-lain lah ya. Dimana tujuannya ini semuanya untuk kemajuan desa. Yang terakhir berupa perangkat desa atau aparatur ya, di mana pemerintah tingkat desa bertugas mengatur kehidupan di desa serta bertanggung jawab sepenuhnya ya untuk menyelenggarakan pembangunan desa. Kemudian ya, pemerintah desa itu diatur atau dikepalai oleh kepala desa ya. Kemudian di bawahnya ini yang berupa kepala dusun, kemudian kepala adat nanti ya. Kalau yang di luar ini ya mungkin ada kepala suku ya, kemudian atau kepala adat tadi ya, atau tokoh masyarakat yang tugasnya sama-sama untuk mengatur masyarakat desa ya, dari kalangan terendah nanti dari RT ya, RW, kemudian dusun, serta kepala desa, di mana kepala desa ini dipilih berkala ya, nanti ada pemilunya juga. Kalau secara struktural ini ada di kepala desa, kemudian ada Badan Permasyarakatan Desa BPD ya, kemudian ada sekretaris desa Sekdes ya, kemudian pelaksana teknis desa serta pelaksana kewilayahan.
Ini beberapa tentang potensi desa baik fisik maupun non fisik ya. Ini potensi desa di Indonesia. Indonesia terdiri dari 74.908 desa ya. 61 ribunya memiliki potensi pertanian, kemudian perkebunan, 12 ribunya perikanan, kemudian ada 1.000 lebih wisata ya, dan ada yang memiliki energi baru dan terbarukan. Ini sebenarnya potensi desa kita di Indonesia sangat luar biasa sekali ya, tinggal bagaimana kualitas manusia untuk memanfaatkannya dengan baik. Kemudian kita akan bahas tentang struktur keruangan dan perkembangan desa. Struktur ruang desa berupa bagian-bagian wilayah desa yang menunjukkan peruntukan ya penggunaan lahan, apa saja sih manfaat lahan tersebut, di mana struktur ruang ini dibedakan berdasarkan fungsi ekonomi ya, fungsi sosial. Yang pertama, faktor paling penting dalam sebuah struktur keruangan desa itu adalah ketersediaan air ya, dan merupakan kebutuhan pokok bagi penduduk ya, di mana penduduk cenderung memilih tinggal dekat dengan sumber air, baik itu dengan mata air, sungai, danau, atau daerah rembesan ya, atau biasa lereng lah ya, dimana nanti faktor ketersediaan air ini akan membentuk pola pemukiman penduduk. Ada yang mengelompok ya, kemudian ada yang memanjang mengikuti garis pantai atau garis atau tepi sungai ya, ketersediaan air. Yang kedua adalah kondisi tanah. Di desa itu ya, tanah yang subur merupakan ciri khasnya, di mana tanah tersebut digunakan sebagai media untuk pertanian ya, sehingga ya kondisi tanah ini juga akan mempengaruhi struktur keruangan dan perkembangan desa ya. Desa yang memiliki tanah subur biasanya akan cepat lebih maju ya, karena potensi pertaniannya akan baik gitu ya. Kemudian kondisi tanah yang subur juga biasanya menyebabkan pola pemukiman penduduk ini menyebar. Mereka akan mencari lahan, biasanya daerah dataran rendah ya, seperti ini nih, biasanya penduduknya lebih menyebar ya. Kemudian berkaitan dengan struktur ruang desa ini, topografi ya. Topografi berkaitan dengan kemiringan lereng ya, bentuk lereng maupun ketinggian tempat ya, dimana ini sangat penting sekali terhadap struktur keruangan dan perkembangan desa. Biasanya penduduk akan lebih memilih tinggal daerah yang datar ya dibanding daerah yang curam terjal ya. Makanya jumlah penduduk di desa yang dataran rendah itu lebih banyak dan lebih cepat berkembangnya dibanding daerah yang terjal atau yang daerah tepi gunung ya, atau di pebukitan. Kemudian faktor iklim dan cuaca ini akan membentuk struktur ruangan, tadi udah kita bahas ya. Kemudian aktivitas penduduk ini berkaitan dengan kegiatan penduduk yang akan mempengaruhi tentang pola pemukiman desa, di mana penduduk cenderung memilih tempat tinggal yang dekat dengan untuk melakukan aktivitas sehari-hari ya, atau fasilitas lah misalnya. Sebagai contoh ya, penduduk yang beraktivitas sebagai nelayan memilih tempat tinggal di sepanjang pesisir pantai ya, sesuai dengan pekerjaan lah, mungkin lebih simpelnya gitu ya. Kemudian penduduk yang bekerja sebagai petani biasanya lebih di dataran rendah atau daerah yang subur lah. Yang terakhir adalah budaya ya. Struktur keruangan dan perkembangan desa itu tidak luput dipengaruhi oleh budaya. Budaya sebagai struktur desa ditunjukkan oleh keragaman adat istiadat, kesenian maupun peraturan pemerintah ya, atau hukum adat, yang dimana tujuannya itu untuk mengatur dan mengayomi masyarakat ya, serta tetap menjaga kelestarian budaya mereka. Dan budaya ini akan membentuk struktur keruangannya yang berpengaruh terhadap perkembangan desa. Daerah yang mudah menerima budaya baru biasanya perkembangan desa lebih cepat maju ya, dan sebaliknya.
Ini ya struktur keuangan dan perkembangan desa, yang dimana struktur ini akan sangat berpengaruh terhadap pola pemukiman desa. Bagaimana sih polanya ya? Nah, kita lihat satu per satu. Secara umum ya, pola pemukiman desa itu dibagi menjadi 3 ya. Ada yang menyebar, kemudian ada yang memanjang, dan ada yang memusat atau mengelompok ya. Untuk yang menyebar ini biasanya terdapat di daerah dataran rendah, tanah yang subur, atau daerah pegunungan. Iya, bebas saja mereka milih tempat gitu ya. Ini pola pemukiman menyebar biasanya di lereng gunung sih, atau di daerah pegunungan ya, karena daerahnya yang tidak datar sehingga mereka susah untuk mencari tempat untuk mengumpul ya. Kemudian pola memanjang. Pola memanjang ini biasanya mengikuti beberapa tempat ya, seperti pola memanjang sepanjang tepi sungai, contohnya ini tepi sungai Kapuas, ini Sanggau ya. Jadi penduduk memilih di tepi sungai, banyak tinggal ya. Yang pertama karena transportasi, aktivitas penduduk ya, kemudian sebagai sumber air ya, dan banyak lagi ya. Kemudian pola pemukiman sepanjang tepi jalan ataupun tepi pantai ini. Kalau ini sungai ya, kalau ini tepi laut nih, maka penduduk akan tinggal di sini ya, karena aktivitasnya sebagai nelayan. Atau di tepi jalan ya, memudahkan akses transportasi untuk sekarang ya. Kalau zaman dulu makanya banyak di tepi sungai. Bahkan kita bisa lihat hampir ya mayoritas keraton-keraton yang ada di Kalimantan itu berada di tepi sungai ya. Mengapa ya? Karena zaman dulu itu aktivitas utama penduduk transportasinya melalui jalur air ya, sehingga mereka memilih di tepi sungai, bahkan biasanya di pertigaan atau muara sungai biasanya. Ini simpang 3 gitu ya, itu dibikin keraton gitu ya. Lihatlah di beberapa daerah ya, di Sekadau kah, di Mempawah atau dimanapun biasanya mengikuti itu ya, atau di Sambas ya. Kemudian pola pemukiman yang sepanjang tepi jalan atau di pantai ini ya, karena transportasi juga ya. Untuk kita di Sanggau juga sama ya, mengikuti tepi sungai maupun tepi jalan raya, ini banyak sekali ya. Sangat mudah lah ditemukan. Yang terakhir adalah pola mengelompok. Ini ya. Pola pemukiman mengelompok ini biasanya mengikuti suatu titik ya, baik untuk mendekati persimpangan jalan, mata air, muara sungai, atau mengikuti sebuah fasilitas ya. Kemudian pola mengelompok biasanya terdapat di daerah pegunungan ya, biasanya mengikuti mata air di daerah pegunungan itu. Selain itu jumlah penduduknya biasanya lebih sedikit ya, karena aksesibilitasnya lumayan susah ya. Dan biasanya pola pemukiman mengelompok itu terbentuk secara alami ya, bukan dibuat. Oke, demikian ya struktur keuangan dan perkembangan desa berkaitan dengan potensi desa, kemudian bagaimana struktur ruang desa, serta bagaimana bentuk pola pemukiman desa. Ini merupakan lanjutan dari materi di pertemuan pertama ya. Kemarin di pertemuan pertama saya ulas kembali, kita udah bahas tentang pengertian desa, klasifikasi desa, dan karakteristik desa ya. Oke, setelah ini kita akan melaksanakan tes sedikit ya terkait 2 materi tadi. Semoga bisa dipahami ya. Terima kasih, jangan lupa untuk mendukung channel kita di April Channel. Sampai bertemu kembali di lain kesempatan ke depan ya. Saya Freddy. Salam lestari, salam geografi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.